Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nas di Ngopi. Ngobrol pintar bersama Farmasi Umi. Bicara Farmasi Umi, ayo kita ngopi. Nah, kawan-kawan, sebagaimana yang kita pahami bersama atau kita sudah sampaikan di sebelum-sebelumnya sudah ada wakil dekan 3, ada wakil dekan 1. Kali ini kita menghadirkan bintang tamu atau narasumber dari wakil dekan 2. Jadi di UMI atau khususnya di Farmasi UMI ada 4 wakil dekan yang membidangi masing-masing bidang pekerjaan yang sudah menjadi amanah untuk pengelolaan Fakultas Farmasi UMI. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana wakil dekan 2 dan apa-apa saja yang menjadi tugasnya, kami mengingatkan yang belum subscribe channel Fakultas Farmasi UMI, silahkan di-subscribe, nyalakan loncengnya supaya apabila ada video yang baru, maka dapat notifikasinya. Baik, mari kita mulai dengan menyapa Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Apoteker Rahmawati Ningsih, MKes. Bagaimana kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bagaimana Kakak Nes? Ya, alhamdulillah. Insya Allah selalu semangat. Apalagi mungkin hari ini cerah, baju putih dan jilbab ya. Jadi mungkin bisa disapa dulu Bu, mungkin penonton, teman-teman penonton sebelum kita bicara lebih lanjut. Ya. Baik, terima kasih Kakak Nas sudah diundang di podcast Ngobrol Pintar ini. Adik-adik biasa dipanggil guys ya. Jadi halo Boleh, guys. Untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu yang ingin mencari informasi tentang Farmasi UMI. Jadi ini adalah satu media yang dibuat oleh fakultas untuk memberikan informasi seputar Fakultas Farmasi UMI. Begitu ya Kakak Nas? Iya, jadi pada prinsipnya sebelum berbicara tentang Farmasi UMI, bagusnya nonton Ngopi dulu karena di sini kita sajikan informasinya. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, alhamdulillah Wakil Dekan 2 sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, begini Bu, mungkin kita perlu mungkin mengulik informasi di Wakil Dekan 2 itu apa saja bidangnya atau apa saja bagian pekerjaannya. Ya, terima kasih Kakak Nas. Jadi Kakak Nas ini sangat banyak membantu kami di Fakultas Farmasi. Jadi kalau saya sendiri diberi amanah untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan dan administrasi seperti tadi yang disampaikan bahwa ada 4 wakil dekan di Fakultas Farmasi dan saya sendiri diberi amanah untuk mengelola administrasi tadi, keuangan dan sumber daya manusia sebagai wakil dekan 2. Gitu Kakak Nas. Ya, jadi yang berurusan tentang keuangan, pengadaan sarana, kemudian pengurusan ini di Wakil Dekan 2 pusatnya. Iya. Iya. Nah, bagaimana mekanisme pengelolaan administrasi ini di Farmasi UMI? Oh ya. Untuk administrasi kita kan sudah ISO ya Kakak Nas. Iya. Alhamdulillah itu salah satu keunggulan dari Fakultas Farmasi. Jadi semua urusan administrasi itu teratur Kak Nas. Jadi misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Fakultas Farmasi atau mungkin ada hal yang dibutuhkan di Fakultas Farmasi itu satu pintu. Jadi bapak-bapak, adik-adik atau siapapun yang ingin masukkan surat silakan, itu akan melalui KTU. Nanti dari KTU itu akan ke dekan. Nah dari dekan itu kemudian mendisposisikan surat tergantung dari kebutuhan yang masukkan surat. Jadi misalnya ya itu kemudian didisposisi ke WD1, ke WD2, ke WD3 atau WD4 atau mungkin langsung didisposisi ke prodi. Jadi kita kan ada 2 prodi kan Mas. Prodi S1 atau prodi apoteker dan prodi apoteker. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya berurusan dengan Fakultas Farmasi atau ada keperluan dengan Fakultas Farmasi, insya Allah kami dengan terbuka itu membantu, termasuk dengan kemudahan untuk pengurusan surat-surat tersebut karena kami sudah punya SOP
yang biasanya sudah jelas pos-posnya begitu. Sudah jelas pembagiannya, sudah jelas pengelolanya, siapa-siapa yang harus dihubungi. Ya, begitu Kakak Jadi Nas. kalau ada pengurusan misalnya mahasiswa mengurus keuangan, pembayaran dan semuanya sudah ada di fakultas, Bu, ya. Ya. Dan salah satu layanan unggulan kita kan ada web kita. Dan itu update. Itu Kakak Nas tuh yang yang mengelola salah satunya. Dan itu kalau misalnya ada kebutuhan adik-adik bisa langsung masuk ke layanan ya. Iya, ada layanan nih, Kakak Nas. Jadi seperti misalnya mungkin sudah dijelaskan kemarin juga sama WD1 ya Kakak Nas. Ya, kalau pengelolaan administrasi, artinya semua pengurusan terpusat bisa dilakukan di fakultas. Selama pandemi prosesnya dialihkan ke online juga. Iya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kami punya web, di mana web itu update kalau sekarang dibuka ya Farmasi Umi ACID. Di layanan itu semua kebutuhan adik-adik selama masa pandemik itu insya Allah ada di sana. Ya, kalaupun tidak ada di sana, kita bisa dihubungi ya Kak Nas ya. Jadi kami membuka via Telegram, via web, via WA itu komunikasi insya Allah berjalan lancar. Ya, jadi ya pandemi semuanya berjalan, administrasi berjalan online. Nah, administrasi saya kira mungkin tinggal bagaimana dilaksanakan, bagaimana informasi yang tersampaikan. Kalau di website ya tinggal memilih posisi layanan dan sebagainya. Nah, sekarang karena juga membidangi tentang sumber daya manusia, mungkin teman-teman juga yang lain perlu tahu di farmasi ini ada berapa atau bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya. Ya. Jadi kalau di farmasi adik-adik akan bertemu dengan para dosen dan karyawan. Jadi kami ada dosen, 52 dosen di Prodi S1 dan 6 orang dosen di Prodi Apoteker. Adik-adik, dosen-dosen di Fakultas Farmasi UMI adalah lulusan-lulusan luar negeri dan dalam negeri. Jadi di luar negeri seperti misalnya dari Denmark, dari Thailand, dan banyak dari Jepang ya Kakak Nas. Di karyawan kami itu ada laboran, ada pustakawan, ada tenaga administrasi dan lainnya. Kemudian di jabatan fungsional dosen, kita punya guru besar, lektor kepala, lektor dan AA. Begitu Kakak Nas. Ya. Dalam mengelola sekian banyak orang, apa sih trik yang paling yang dibawa sebagai identitasnya Fakultas Farmasi UMI? Iya. Jadi kan kalau kita di UMI kan kita Universitas Muslim Indonesia. Jadi sebenarnya yang mengikat kita para dosen dan karyawan itu adalah tali ukhuwah. Kita sama-sama. Dan yang paling penting itu adalah rasa kekeluargaan, rasa memiliki bahwa Fakultas Farmasi ini untuk kita semua dan kita berbuat apa yang terbaik untuk Fakultas Farmasi. Adik-adik yang pernah ada di Fakultas Farmasi pasti merasakan hal itu bahwa kita itu kekeluargaannya cukup erat sampai mungkin bukan panggil bapak ibu ya, panggil kakak adik, kecuali mungkin sama Pak Dekan panggil bapak. Ya, seperti itu Kakak Nas. Jadi sampai saya ingat itu ya pada saat penerima amanah, salah satu pemegang amanah itu bukan rasa gembira yang sangat besar, tapi malah meneteskan air mata begitu, saking merasa bahwa wah ini jadi amanah yang harus saya pikul dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Ya, seperti itu Kakak Nas. Ya, jadi yang diutamakan kekeluargaannya. Betul. Ya, mungkin memang heran Bu, kalau ada mungkin yang masuk di Fakultas Farmasi UMI, kenapa ini di dalam ini kakak semua. Sampai-sampai mungkin kita pernah ini yang panitia usia dari pusat bingung kok kakak semua di sini. Kakak semua betul. Cuma pada kan mungkin ya dipanggil bapak ya. Kalau saya sih panggil kakak. Ya, baik Bu, kita SDM ya sudah. Sekarang yang paling penting dalam pengelolaan Fakultas Farmasi ini tentunya sarananya. Ya. Nah, kita sudah dari 2001 berdiri. Nah, bagaimana perkembangan sarana dan prasarana sekarang di Fakultas Farmasi? Ya. Ya, kalau kita mau tanya tentang perkembangan sarana, sebenarnya paling bagus tanya sama alumni. Ya. Karena kalau misalnya nanti kan ada podcast kalau nggak salah ya untuk alumni. Ya, ada alumni. Mereka yang masuk dalam sekarang ini pasti bilang, wih, besarnya Mi, atau wih, bagusnya Mi, begitu.
Dan itu memang salah satu prioritas di semua pimpinan ya, baik yang sebelum Periode ini. ini di Prof. Tajuk, di Pak Rahmat Kosman, itu kita semua bahwa kita semaksimal mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan untuk Tridharma perguruan tinggi itu bisa terlaksana, pendidikan, pengajaran dan pengabdian, kemudian anak-anak terpenuhi kebutuhannya untuk masa pendidikan mereka. Ada satu yang paling khas bisa Anda temui di Fakultas Farmasi, itu air isi ulang. Jadi seperti ini ya. Jadi kita salah satunya meminimalkan sampah yang ada di sekitar fakultas itu. Kita mendirikan beberapa titik untuk air minum isi ulang. Jadi dosen, karyawan, mahasiswa itu sedia tumbler saja, itu air isi ulang sisa diambil. Ya, itu salah satu sarana langsung yang langsung minum. Iya. Ya, sekira ikut juga berkontribusi di kampanye lingkungan ya. Betul. Untuk mengurangi Go Green, ya. Mengurangi sampah-sampah plastik. Ya. Jadi yang berkunjung ke Fakultas Farmasi jangan lupa bawa tumbler. Kalau haus tinggal buka keran. Ya. Ya. Karena kita sekarang sudah lebih 1 tahun di masa pandemi. Kalau sarana tadi alhamdulillah sudah berkembang, bahkan mungkin di setiap lab sudah punya alat-alat yang canggih untuk penelitian dan praktikum. Nah, selama masa pandemi apa yang dilakukan, apa dukungan sarana dari Fakultas Farmasi UMI untuk menunjang pembelajaran tetap efektif. Ya, saya kira apa-apa yang diberikan oleh fakultas untuk efektifnya pembelajaran selama pandemi, Bu? Iya, tentu saja fakultas menjawab tantangan itu ya, karena pembelajaran harus tetap berjalan meskipun di masa pandemik ini. Jadi ini salah satu ruangan yang kita desain, kita buat di masa pandemik ini. Jadi ini adalah tempat di mana tadi yang Kak Anas bilang bahwa alat-alat canggih itu nanti siapa tahu tidak, selama pandemi ini kan mereka tidak penelitian. Jadi itu kemudian kita bikin video-videonya itu ada sebagian di sini ya, karena ada sebagian langsung. Tapi untuk sarana audiovisualnya itu kemudian kita percepat pengadaannya untuk kemudian membantu pembelajaran secara online. Demikian pula dengan menyewa tempat meeting online itu memudahkan mahasiswa bisa tetap melakukan pembelajaran meskipun di tengah pandemik itu. Begitu Kak Anas. Iya. Saya kira untuk seputar tugas pokok dan fungsi ya enggak saya terlalu berpanjang lebar. Saya kira informasinya sudah sampai, sudah cukup. Nah, sekarang sebelum video ini direkam, kami dari panitia di sini pelaksana untuk podcast ini menyebar flyer bahwa yang akan diundang adalah Wakil Dekan 2. Kemudian kami minta pertanyaan dari audiens. Apa sih pertanyaan yang muncul selama apa yang akan disampaikan ke Wakil Dekan 2? Nah, mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin kami pilih-pilih yang mana yang bisa atau bidangnya Wakil Dekan 2 untuk menjawab. Karena ada juga yang bertanya tentang bagaimana prestasi mahasiswa, bagaimana program kampus Islami dan sebagainya. Tapi khusus untuk Wakil Dekan 2 kami sudah pisahkan beberapa pertanyaan yang mungkin paling umum dan tidak semua ya yang prinsipnya yang kita secara umum kita gabungkan dan kita kelola untuk disampaikan ke Wakil Dekan 2. Ya mungkin dari beberapa pertanyaan itu kami rangkum setidaknya ada 5 pertanyaan. Semoga waktunya juga masih cukup untuk Ibu menjawab. Pertama, pembayaran, Bu. Karena di UMI ini kan ada SPP, ada BPP, dan PMD. Itu apa bedanya? Dan untuk sekarang, karena momentum penerimaan mahasiswa baru, kira-kira jumlahnya berapa untuk angkatan ini? Ya, terima kasih Kak Anas. Adik-adik yang berminat masuk di Farmasi UMI, adik-adik memang ada 3 jenis pembayaran, SPP dan BPP dan POMD. SPP, komponen pembayaran SPP, BPP, dan PMD. SPP itu cuma 1 kali dibayar pas masuk di tahun pertama. Jadi SPP cuma 1 kali masuk selama menjadi mahasiswa di Farmasi UMI.
Sedangkan BPP itu kemudian kita bayar per semester. PMD juga dibayar per semester. Nah, untuk maba, kebijakan dari universitas, jumlah pembayaran itu adalah 23.450. Terdiri dari komponen SPP, BPP, dan PMD. Jadi PMD-nya 1 juta itu untuk setahun. Kemudian 22,4,5 itu sudah termasuk SPP dan BPP. Jadi BPP di situ komponennya adalah 12 juta, itu adalah BPP selama setahun. Jadi saya 2 ulang. semester ya. Ya, 23,4,5 itu komponennya adalah 1 juta itu PMD selama satu tahun atau 2 semester, BPP selama 1 tahun atau 2 semester, dan SPP. Hanya satu kali. Hanya Jadi, satu kali. Jadi kalau misalnya sudah bayar 23,4,5 itu, maka nanti di semester 3 baru kemudian membayar lagi BPP dan PMD. Iya. Ya. Nah, ada pertanyaan lanjutan sama dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, selama pandemi, bagaimana prosedur pembayarannya? Apakah bisa ditransfer atau ada metode lain? Iya. Selama pandemi, di pendaftaran maba itu atau di walaupun mahasiswa maba lama, dan mahasiswa yang sudah ini, Bu. Jadi itu ada SOP-nya di web. Kalau khusus mahasiswa lama ya, ada di SOP di web, di mana di situ kami cantumkan nomor rekening. Ya. Mahasiswa baru itu sepertinya ada dari universitas. Ya, ada mekanismenya dari perusahaan. Dari universitas. Jadi adik-adik waktu sudah kalau lihat SOP-nya, waktu setelah membayar itu kemudian mengirimkan bukti pembayarannya. Tapi tolong adik-adik ya, kalau memfoto atau men-scan bukti pembayaran itu tanggalnya harus jelas. Supaya bisa disesuaikan. Betul, sama pengirim dan validasinya kakak. Yang di atas kan ada validasi dari bank, itu harus jelas pada saat. Jadi pastikan dulu bahwa ini sudah terbaca waktu di scan atau di foto sebelum dikirim. Jadi kami juga yang mengadministrasikan, yang melaporkan itu kemudian bisa langsung melihat oh ya tanggal sekian. Lebih mempercepat proses. Betul. Iya. Boleh diansur? Ya, jadi kebijakan selama pandemik ini kita tahu tidak semua ya. Jadi dari universitas memberi kebijakan untuk itu. Jadi kebijakan universitas untuk mahasiswa selama pandemi boleh diansur. Ya. Tapi dengan persetujuan, tidak boleh langsung bayar ansuran tanpa. Kalau bisa membayar full, kenapa mesti diansur? Artinya dan dikomunikasikan dulu sebelum diansur. Kemudian ada beberapa yang tertinggal juga ini yang mungkin yang pertama yang semester pendek, Bu. Metode pembayarannya seperti apa? Karena ada juga ya dibuka di sini PPI kalau tidak salah namanya. Ada juga pertanyaan seperti itu. Untuk semester ini sepertinya PPI sudah dibuka dan SOP-nya pun sudah kita upload di web ya kakak. Ada yang berhubungan pokoknya butuh informasi tentang Farmasi UMI, adik-adik langsung buka saja webnya Farmasi UMI ACID atau nonton YouTube-nya ya kakak. Ya bisa. Tergantung informasi apa yang adik-adik butuhkan ya. Nah, yang mungkin yang berikutnya adalah teman-teman mahasiswa yang sudah berstatus bebas akademik atau yang mau selesai lah prinsipnya. Bagaimana pembayarannya, Bu? Kebijakan pembayarannya bagaimana? Ya. Jadi adik-adik yang sudah melakukan bebas SPP, misalnya ini ya Kanas mau seminar. Terus di Kanas kan di salah satu persyaratannya kan harus melakukan bebas SPP kan, bahwa tidak ada lagi pembayaran kan. Jadi kalau Kakaknas pegang bebas SPP di akhir Agustus ya, terus di akhir Agustus itu belum melakukan seminar hasil, maka Kakaknas diberi kebijakan untuk membayar BPP itu 50%. Begitu. Jadi tapi kalau bisa mengusahakan selesai di sebelum Agustus itu lebih baik lagi karena sudah tidak melakukan pembayaran untuk semester awal 2021-2022. Begitu Kakaknas. Iya. Saya kira semua pertanyaan yang berhubungan dengan Wakil Dekan 2, kecuali yang satu ada katanya minta transparansi anggaran KKN. Saya kira bukan wilayah kita untuk menjelaskan ada di atau bagaimana universitas ya. Kalau kebijakan pembayaran yang sifatnya
itu di universitas. Ya, saya kira kalau yang lain lebih banyak menyapa, ada yang menyapa ada Kak Rahma, katanya mungkin alumni kita yang nonton ini. Ama. Ya, ya. Rahma Mustari atau Ama? Bukan, ada yang menyebut, ada yang menulis Kak Rahma, dia menyapa. Oh gitu, ya. Ya, maksudnya jadi kita buka di Instagram dan alhamdulillah banyak responnya teman-teman dan tapi kami mohon maaf karena tidak semua bisa kita bacakan atau tampilkan, hanya dirangkum yang memang berhubungan dengan tugas dan fungsi wakil dekan 2. Ya, artinya, dan meskipun tidak tercover, adik-adik informasi atau kebutuhan informasi itu segera bisa ditanyakan via email juga ya Kakak, via web, via email. Itu insya Allah segera direspon kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya Kakak. Jadi hal-hal yang mungkin dirasa belum tercover atau lengkap penjelasannya di sini bisa kita sampaikan lewat media informasi yang disediakan oleh Fakultas Farmasi UMI. Bisa lewat email, bisa lewat media sosial, bisa lewat Zoom. Iya. Jadi saya kira untuk sementara sampai di sini Bu, bincang-bincangnya kita karena mungkin beberapa tugas dan fungsinya dan penjelasannya jawab pertanyaannya teman-teman sudah dijawab. Tinggal bagaimana perkembangannya media informasi ini terus mengalir, terutama keaktifannya kita sama-sama mencari informasi bisa dilihat dari website dan media-media lain. Ya, saya kira terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Dan inilah seperti disampaikan, Ruang Podcast ini adalah salah satu hasil daripada tugas dan fungsi dari Wakil Dekan 2 dan kita sudah nikmati sama-sama. Tapi sangat dibantu oleh Kakak Nas dan teman-teman, Kakak Ula, Kakak Arli, Kakak Bayu. Ya meskipun ya kita terus berkembang, ada beberapa lagi tambahan-tambahan meskipun sedikit. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah turut menyaksikan sampai video ini akhir. Dan selalu banyak hal yang akan kita pertanyakan, akan tetapi jangan cuma ditanyakan begitu saja, tolong sampaikan langsung kepada kami supaya bisa dijawab oleh yang memang punya tugas untuk memberikan jawabannya. Saya kira demikian untuk podcast kali ini, tapi sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita mendengar apa closing statement dari Wakil Dekan 2, terutama mungkin apalagi sekarang kita sudah hampir mendekati 2 dekade, Bu. Iya, betul. Jadi kita dengar apa closing statement yang mungkin bisa disampaikan oleh Wakil Dekan 2. Silakan Bu, terima kasih. Iya, kan salah satu tugas saya adalah mengelola sumber daya ya. Jadi sebenarnya ini untuk teman-teman dosen, Kak Kiki, teman-teman dosen semua ya. Di era pandemik ini kita memang mengandalkan media sosial untuk bisa mengupayakan tugas. Jadi kayak tidak kedengar, tidak kelihatan begitu kita berlari-larian di ruang di ruang belajar, di lab, mempersiapkan semua untuk praktikum dan sebagainya. Tapi kita itu tidak santai kayak di pantai. Tidak slow kayak di pulau, tapi kami tuh berayun-ayun di antara Zoom, Google Form, PDF, Excel, Word dan semua media sosial yang kita upayakan untuk kemudian kita tetap eksis di masa pandemik ini, tentu saja dengan satu tujuan untuk kemajuan Fakultas Farmasi UMI. Iya. Semangat. Ya, saya kira itu tadi closing statement-nya. Yang paling penting mungkin ayo kuliah di Farmasi UMI supaya kita ketemu dan saling bercengkrama sesuai dengan dan menikmati apa yang sudah disediakan oleh Fakultas Farmasi UMI. Ya. Saya kira seperti itu. Setelah diakhiri dengan closing statement dari Wakil Dekan 2, saya kira cukup untuk bincang-bincang kita kali ini, podcast ngopi kali ini. Banyak tidaknya informasi ini saya kira sudah membantu kita untuk mengenal lebih dekat Fakultas Farmasi UMI. Jadi setelah ngopi, mari kita sudah mulai bicara lebih pintar. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya Bu, dan terima kasih juga kepada teman-teman penonton. Dan kembali kami ingatkan yang belum subscribe channel Fakultas Farmasi UMI, silakan langsung di subscribe, nyalakan loncengnya, dan berikan komentar Anda untuk apa saja yang mungkin perlu usulan-usulannya, kritik dan sarannya, atau ada masukan
pembahasan-pembahasan yang mungkin dibutuhkan bisa ditulis di komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman supaya lebih banyak yang mendapat manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami dari tim Podcast Ngopi mengucapkan salam sehat, salam Farmasi Umi, dan ayo kuliah di Farmasi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.